rekan-rekan yang di sini yang profesi dokter, baik itu dokter umum, spesialis atau dokter gigi ya. Nah, kemudian kita sepemahaman bahwa apapun profesi seseorang itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, memang harus diikat dengan yang namanya aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Tapi ini tidak secara umum, tapi perlu saya sampaikan juga, Bu, supaya ada perimbangan. Tadi sepertinya ini lebih seolah-olah kita menghakimi mereka, padahal di pasal 9 ya, Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia juga berbunyi, Ibu. Ayat satunya, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Nah, ini dari sisi perimbangan lah, tapi bukan pembelaan lah ya. Nah, kemudian selanjutnya saya setuju dengan Bu Miftah, sudah ada aturan ini, cuman tinggal pelaksanaannya. Nah, di masing-masing kota sudah ada yang namanya pemimpin daerah, turunannya ada kepala dinas kesehatan dan lain-lain. Nah, mungkin itu disarankan saja kalau misalkan ada semacam praktik-praktik yang memang mohon maaf dalam kutip ilegal, itu langsung diberikan teguran. Itu gunanya ada RT, perangkat RT, RW, sampai juga sampai sampai kepada wali. Ini alat negara ini sebaiknya digunakan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu, supaya ada perimbangan juga. Karena bagaimanapun kita sepakat profesi apapun mereka, apakah mohon maaf dia tukang gigi, bahkan dukun palsu gigi pun saya pernah gunakan ini, mohon maaf ini 10 tahun yang lalu. Jadi memang agak aneh juga setelah saya ini, dulu itu saya ada sakit gigi juga, saya ke dukun gigi, ya memang ada sembuhnya juga, ada percaya nggak percaya secara dunia nyatanya ya percaya karena memang terobatin. Tapi setelah saya belajar, ya ilmu pengetahuan ternyata waduh, ini dukun-dukun tapi kok ada juga reaksinya. Tapi kalau dari sisi ilmu kedokteran ini sangat dilarang sekali, seperti pijat misalnya lagi sakit badan di Nagoya itu berjejer itu untuk kusu-kusu, saya juga pernah menikmati jasanya itu. Ada juga ininya apa namanya dampaknya, entah itu lega, entah itu apa-apa, yang pastinya ada dampaknya. Nah, artinya saya keberimbangan saja, saya mengambil hikmatnya berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Mohon maaf, ya, tahun 2000, mohon maaf, tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Saya rasa demikian, Dok. Saya bukan membantah, hanya perimbangan saja begitu. Makasih. Baik, bagaimana? Silakan Herika menanggapi. Silakan Dokter Herika. Iya. Oke, Silakan. terima kasih Bapak dengan Pak Filemon tadi ya. Iya. Pak Ya, Bu, Filemon dari ya. sisi pembelaan perimbangan, bukan pembelaan, perimbangan, Bu. Iya, baik Pak, terima kasih. Menyeimbangkan Pak, iya. Nah, jadi yang menjadi bahasan atau sajian saya malam hari ini adalah pekerjaan tukang gigi di luar kewenangannya, Pak. Jadi kita tidak merambah jauh sampai melanggar HAM, kita tidak melanggar jauh sampai menghalangi seseorang mencari nafkah, tidak sampai ke sana, Bapak. Tapi kita sedang menyajikan mengenai pekerjaan tukang gigi di luar kewenangannya, seperti itu, Pak. Jadi Sepakat, satu Bu. lagi kenyataannya yang mau saya jelaskan juga di sini bahwa terkait dengan yang Pak Filemon tadi katakan mengenai penertiban oleh pemerintah setempat ya Pak ya, banyak penelitian ya, saya sudah keliling jurnal, ternyata banyak sekali Pak tukang gigi ini tidak memiliki izin, sudah prakteknya lama, bertahun seperti itu. Jadi memang ini cukup rumit ya, memerlukan apa ya, kerjasama dari berbagai pihak, Pak. Tapi terima kasih Pak buat masukannya. Terima kasih. Ya, Selamat Ibu, malam. hanya perimbangan saja. Iya, Bapak. Baik. Di sini kita bisa apa? bisa saling ini ya, mendapat sharing-sharingan ilmu ya tentang behel gigi. Baik-baik. Selanjutnya
presentasi selanjutnya. Terima kasih buat Ibu Herika ya. Terima Izin kasih Bu, kembali, saya Bu. Ibu. Ya, terima kasih buat presentasi Bu Herika. Silakan. Berikutnya saya Bu. Ya, silakan Pak. Pak Bapak Ibu Dokter kelihatan? juga ini ya. Iya Bu, Kurniawan Ya, Bu. silakan Pak Dokter Kurniawan. Apakah terbaca Bapak Ibu? Ya. Sudah ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Dokter. Saya mulai. Silakan. Yang saya angkat adalah pelanggaran karantina kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Latar belakangnya, pada masa pandemi COVID-19, masyarakat yang terdiagnosa positif COVID-19 itu wajib melakukan karantina kesehatan, bergantung kepada gejala klinis yang ditemukan pada pasien. Karantina kesehatan dapat dilakukan di rumah atau di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah untuk karantina khusus COVID-19 atau di rumah sakit yang menyediakan tempat karantina. Karantina ini wajib dilakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di kalangan masyarakat. Namun, di kenyataannya, di lapangan masyarakat banyak yang melanggar ketentuan ini, terutama yang melakukan karantina di rumah. Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat sulit melakukan karantina di rumah, salah satunya adalah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup bagi pelaku karantina di rumah, di mana mereka yang melakukan karantina di rumah itu tidak disupport untuk kebutuhan hidupnya. Jadi, ini dasarnya harapan seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 6, menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pasal 52 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, yang satu, selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian, pasal ayat 2, tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah yang terkait. Dasein, kenyataan di lapangan, walaupun disebut akan diancam pidana bagi para pelanggar karantina, kenyataannya di lapangan masih ada masyarakat yang mengabaikan peraturan ini. Bahkan di berita nasional sempat ramai dengan pelanggaran karantina yang dilakukan oleh artis terkenal. Di kalangan masyarakat biasa juga banyak yang terjadi dengan alasan pelaku pelanggar adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena pada beberapa kasus ditemukan para pelaku karantina yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya pada saat melaksanakan karantina karena tidak ada kompensasi dari pemerintah untuk mereka yang melakukan karantina. Ini terutama yang melakukan karantina di rumah. Kalau yang di rumah singgah atau di rumah sakit itu masih dalam pengawasan dan tanggungan pemerintah. Pandangan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut Bredemeier, Sociology of the Law menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis, yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa pentingnya arti hukum bagi masyarakat luas, juga menggambarkan proses internalnya hukum itu sendiri. Sosiologi in the law untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya. Gejala sosial lainnya, sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif, dasolen saja, tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif di dalam rangka efektivitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Analisanya, di sini saya menangkap pentingnya membangun inisiatif. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku karantina adalah karena kebutuhan mendasar yang harus mereka penuhi untuk keberlangsungan hidup mereka. Dari pengalaman yang kita alami, mungkin ini adalah pengalaman pertama bagi pemerintah menghadapi wabah yang nasional. Secara keseluruhan, pemerintah itu tampak belum mampu untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang diminta untuk melakukan karantina. Karena tingginya jumlah kasus, sehingga tinggi pula jumlah tanggungan yang menjadi beban pemerintah. Di tempat kami ada suatu waktu itu 1 bulan, ada 600 kasus pada saat bersamaan, itu sangat terasa sekali, di mana pada awal-awal kita mengalami pandemi, itu semua yang positif, walaupun mau gejalanya ringan, berat, semuanya dibawa semua ke rumah sakit.
atau di tempat penampungan. Karena pada saat itu kasus belum banyak. Pada saat kasus sudah melonjak tinggi, aturannya berubah. Hanya orang-orang yang punya gejala sedang dan berat yang ditampung oleh rumah sakit dan rumah singgah. Sehingga orang-orang yang positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala wajib melakukan karantina di rumah. Nah, yang ini malah lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang melakukan karantina di rumah sakit. Nah, di sini di lapangan kita keteteran karena mungkin karena pengalaman pertama, bahasa pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah daerah, itu pun kita masih di lapangan masih bingung, pemerintah yang mana? Bagian mana yang bertanggung jawab di sini? Jadi, masih kebingungan sekali. Sementara masyarakat marah-marah. Maksudnya marah-marah karena mereka tidak boleh keluar, tapi mereka tidak, terbantu untuk kebutuhan hidupnya. Mereka tidak mungkin, tidak semuanya yang, orang asli. Jadi ada yang pendatang, yang mungkin tidak punya keluarga atau apa. Jadi pada saat pertama-tama itu memang RT, RW, yang non medis masih takut untuk, berhubungan langsung dengan, orang-orang yang, terkonfirmasi positif. Jadi memang saat itu bisa dibilang lumayan hektik. Jadi, eee, di mana masyarakat menuntut haknya, bukan haknya, dibantu untuk, eee, ke kebutuhan sehariannya. Di sini kalau pemerintah, saya yakin pemerintah tidak akan mungkin ya, karena, eee, mungkin pemerintah kan untuk penganggaran hal-hal seperti ini tuh, penganggarannya dilakukan setahun sebelumnya. Jadi kalau yang mendadak-mendadak seperti ini, mungkin ya pemerintah daerah juga tidak siap, anggarannya tidak ada. Nah, di sini pemerintah itu butuh dukungan pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk berinisiatif memberikan bantuan, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di daerah dan pengusaha yang melakukan usahanya di daerah tersebut. Sehingga masyarakat yang mungkin, mengalami kesusahan ekonomi karena tidak bisa keluar rumah dapat, mengikuti aturan karantina yang harus dijalani dengan dibantu, kebutuhan, kesehariannya. Karena kalau hanya pemerintah, kalau seperti kemarin sepertinya pemerintah tidak akan sanggup. Mungkin tidak sanggup, maaf. Kemudian analisa, Social and Government Control. Menurut Derajat Trikarsono, sosiolog dari Universitas 11 Maret, UNS Surakarta, masyarakat Indonesia susah diminta untuk melakukan karantina rumah karena kurang eratnya sosial kontrol yang dilakukan oleh negara. Jadi kalau menurut saya, mengapa ada social control dan government control? Penyebab pertama, karena inisiatif dan kontrol yang paling kuat ini dilakukan oleh negara belum bergandengan erat dengan social control, ujar Derajat saat dihubungi Kompas. Ya, menurutnya jika government control ini bergerak sendiri, harus diikuti oleh aparatur yang kuat untuk pengendaliannya. Sebab jika government control itu hanya berupa nasihat dan nasihat tersebut tidak berurusan dengan kesehatan dan pendidikan, maka penguatannya dinilai kurang. Tetapi apabila government control, aparatur dan implikasi-implikasi pada perizinan dan administrasi di beberapa tempat diterapkan secara ketat dan bagi pelanggar akan dikenai sanksi, maka hal itulah yang dinilai efektif bagi social control. Yang menambahkan, jika telah diterapkan government control dan dilakukan darurat sipil atau darurat militer, maka dipastikan tidak akan ada yang melawan. Jadi mungkin Eee, selain pemenuhan kebutuhan kehidupannya juga butuh sosial dan government control ini yang mungkin kalau dengan menggunakan, aparatur mungkin lebih lebih, dan implikasi administrasi mungkin lebih, eee, efektif. Bisa dilihat dari, pengalaman di ini, Bapak Ibu, di vaksinasi. Awal vaksinasi kami buka, sehari dengan vaksin yang begitu banyak, yang datang cuma 10, 20. Begitu pemerintah mengatakan tidak, eee masyarakat yang tidak divaksin tidak akan mendapatkan BLT. Habis kami dikejar sama diserang, bukan diserang, maksudnya dikerubung sama, masyarakat yang minta divaksin. Langsung peminatnya itu, puskesmas kami itu pada penuh semua karena minta divaksin. Jadi sangat efektif sekali. Kesimpulan, pemerintah perlu menelaah kembali aturan-aturan yang ada untuk kekarantinaan, terutama pada masa pandemi yang memaksa orang untuk melakukan karantina secara masif. Kenyataan di lapangan, pemerintah nampak tidak mampu untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat yang melakukan karantina seperti pada kasus COVID-19. Mungkin lebih diperjelas seperti apa penanganannya, tidak hanya melempar
tanggung jawab pemerintah daerah, mungkin seperti itu. Kontrol sosial dan kontrol pemerintah harus sejalan untuk mengatur masyarakat Indonesia. Masyarakat masih sulit diatur hanya dengan nasihat dan informasi. Perlu implikasi seperti kebutuhan perizinan dan administrasi berupa sanksi bagi pelaku yang melanggar dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman. Baik Bu, izin memberi tambahan. Silakan. Kebetulan, Pak Balas. kebetulan saya pernah terlibat di Satgas COVID Kepri. Ya. Cukup 2 tahun cukup lah ya kayaknya pengalaman ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, persoalan yang disampaikan oleh Pak Kurniawan ini itu selalu diluluhkan oleh masyarakat, terutama keluarga pasien COVID-19. Mereka menginginkan agar mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Nah, Pemprov Kepri pada tahun 2021 itu sempat mengeluarkan anggaran bantuan sosial, tapi hanya berjalan 1 bulan. Kemudian muncul berbagai polemik karena sistem pendataan terhadap pasien COVID yang masih perlu dibenahi. Kemudian persoalan lain adalah anggaran pendapatan daerah dari perspektif PAD ya, pendapatan asli daerah menurun, sehingga itu menjadi alasan tunggal bagi pemerintah untuk meniadakan bantuan sosial, kecuali terhadap mereka yang dalam kondisi bergejala sedang dan bergejala berat yang berada di lokasi karantina yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di Bintan itu di Hotel Lohas waktu itu kan, salah satu di Hotel Lohas. Kemudian juga saking nggak ada uangnya itu, ya kita sempat menetapkan di STM Tanjung Pinang, kemudian di asrama haji dan di Tua Paya. Nah, saya membagi ada 3 tipikal masyarakat yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Pertama, mereka memang bekerja dan itu memang ditemukan. Kalau mereka nggak bekerja, mereka nggak bisa dapat uang, nggak bisa makan. Nah, akhirnya mereka memaksakan diri bekerja dalam kondisi terinfeksi COVID-19. Kemudian yang kedua, ada juga yang nakal. Mereka sebenarnya bisa di rumah, tapi malah duduk di kedai kopi. Duduk di kedai kopi, dan sempat kami mendengar, biarin aja, biar semua orang di kedai kopi ini kena, seperti itu. Ya, nggak menggunakan masker, nggak prokes lah ya, dan berinteraksi dengan rekan-rekannya. Nah, yang ketiga, ada yang tidak bekerja, tetapi seolah-olah dia memberi laporan ke pemerintah dia bekerja, pendapatan dia 1 hari 50 sampai 100 ribu. Nah, kalau saya di rumah, ganti dong uang saya gitu. Siapa yang mau kasih saya makan? Nah, kemudian juga kalau saya melihat kenapa tidak terjadi konflik yang terlalu besar, konflik horizontal dan vertikal di Kepri dibanding wilayah-wilayah lain, kecuali Batam ya, Batam sempat terjadi seperti itu. Tapi secara umum saya melihat nggak dapat ditangani karena ada investasi sosial yang besar di Kepri. Saya melihat banyak pihak yang bergerak bersama-sama, terutama di Batam ya,
sempat ada Pindo bergerak mengumpulkan dana pengusaha-pengusaha, dalam waktu sekejap miliaran rupiah dapat tersalurkan. Nah, yang lebih miris lagi Pak Kurniawan, sebenarnya saya nggak melihat pasiennya, tapi tenaga kesehatan kita yang kasihan, terutama di awal pandemi, ya, sampai pakai masker itu harganya sampai tinggi ya, 500.000 masker medis itu satu kotak. Kemudian dokter, saya melihat dokter, perawat itu kan harus maskernya berlapis, mereka menggunakan kain. Nah, ada bantuan-bantuan lain juga yang diberikan oleh masyarakat umum. Nah, seperti di Bintan itu kan ada PT Bintan Alumina Indonesia, punya Pak Santoni itu kan, dia juga menyumbang jutaan masker, disinfektan dan lain sebagainya, termasuk dana ke pemerintah pusat. Saya lihat pemerintah diuntungkan hari ini dengan investasi sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kepri. Karena kalau nggak ada investasi sosial tersebut, saya yakin gejolak di tengah masyarakat akan terjadi. Apalagi kalau kita lihat dari angka jumlah pasien COVID hari ini dalam data harian sejak pandemi sampai hari ini itu udah mencapai 65.438 orang. Dari mana pemerintah bisa membiayai hidup mereka selama 14 hari ya Pak ya? Atau 10 hari kalau Omikron kan? 14 hari. Dari mana kalau sehari aja 50.000 contohnya? Kalikan aja sekian dan itu. Nah, kemudian yang terpenting sebenarnya bagi usulan saya untuk pemerintah benar ya, sikap tegas ya, sikap tegas sehingga tidak menyusahkan tenaga kesehatan. Ujung-ujungnya kan tenaga kesehatan yang disalahkan nih, ya kan? Kalau pemerintah tegas terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan, ya, ketika dilaksanakan PPKM 3 atau PPKM 4 gitu kan, tidak memandang bulu, walaupun dia pejabat, walaupun dia tetap harus sama perlakuannya kan. Nah, hari ini yang kita lihat kan masyarakat itu melihat ada contoh yang tidak baik, dia ikut-ikutan gitu, jadi berani juga. Nah, ujung-ujungnya nanti kan kalau sudah tertular banyak ke rumah sakit, tenaga kesehatan, dokter, kemudian tim medis juga yang saya punya temen kebetulan di nangani ini di RSUP itu sampai kadang 2 minggu nggak pulang ke rumah, tidurnya di RSUP pada saat itu ya. Kasihan. Nah, kemudian kalau ada yang meninggal juga nanti yang dijelek-jelekin juga tenaga kesehatan atau tim medis dan lain sebagainya. Nah, begitu Pak Kurniawan, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Bagaimana tanggapan Pak Kurniawan? Saya sebenarnya setuju sekali, ternyata Pak Niko tahu benar keadaan di lapangan, Bu. Ini memang pada saat itu karena memang tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan kami yang turun ke rumah, yang mereka yang karantina di rumah, memang yang mereka menganggapnya pemerintah itu, ya kami itu pemerintah juga. Jadi ya dituntutnya ke tenaga kesehatan semua hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak ini. Kemudian ya juga saya kebetulan ketua ID cabang Bintan. Jadi selama masa pandemi itu saya ada beberapa kali kasus di rumah sakit yang
terkait dokter yang mengalami perlakuan tidak enak itu yang harus sampai ke polisi sampai kami turun lapangan. Tapi ya alhamdulillah selesai dengan baik. Ya seperti itulah. Kami paham sih karena masyarakat juga panik, ketakutan, tapi ya mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara Tapi pelakunya anggota dewan kan, Pak? Di RSUD Bintan. Mbak, tidak Pak. Kalau itu ya yang sampai ke polisi bukan itu. Ada lagi Pak. Lain lagi. Itu masyarakat umum. Ya begitulah Pak. Ya kami ya mencoba mencari yang tengahnya yang mungkin paling enak bagi semua orang lah Pak. Saya kira begitu. Makasih Pak Niko. Baik, bagaimana Pak Terima Niko? kasih, Pak. Cukup? Cukup Bu. Baik. Cukup. Saya hanya mau sampaikan ini aja Bu. Jangankan untuk membiayai masyarakat yang Iya. pasien, untuk Iya. gali kubur aja Bu, biaya gali kubur aja Iya. itu susah Bu. Iya, benar-benar. Oke, baik. Bagaimana teman-teman yang lain? Cukup dengan Pak Kurniawan presentasinya? Atau masih ada yang mau menanggapi? Mungkin Izin Bu, mau ya, memberikan silakan. saran begitu. Baik, silakan, boleh. Silakan. Izin Pak Kawan, mungkin kepada rekan-rekan yang dokter lainnya, Ya. hanya masuk. Karena kita kan pandemi juga belum selesai ya, dan mudah-mudahan sih selesai ya, jangan ada lagi. Tapi jikalaupun ada, kebetulan pengalaman pribadi, dan kebetulan saya juga ada comorbid autoimun. Dari sisi pengalaman saya nih, minta dari teman-teman yang mungkin medis, mungkin pada saat itu memang tidak bisa minta diistimewakan ya, karena kan banyak juga pasien yang manula ataupun yang memang gejalanya berat tapi dia tidak punya komorbid. Namun kan kita yang komorbid ini sangat sensitif, mungkin bisa dibilang sesensitif bayi, apalagi kita autoimun kan. Itu tuh lebih bagaimana ya? Karena kan seharusnya kalau yang setahu saya, sepengalaman saya 10 tahun terakhir ini, yang komorbid itu kan tidak bisa disatukan dengan seruangan dengan pasien lainnya. Nah, namun kan dari pemerintah mungkin keterbatasan tempat atau apa atau ya alasan lainnya lah ya, itu tetap akan di satu ruangan kan. Tapi kebetulan ketika saya kena kemarin, saya memilih menggunakan asuransi pribadi untuk di rumah sakit dan tidak menggunakan program pemerintah agar bisa tetap sendiri. Karena kebetulan kalau misalnya kemarin itu sempat satu ruangan rame, mungkin kita tidak bertemu di kelas ini gitu. Saya mungkin nggak ketemu sama rekan-rekan B19 gitu kan, karena emang kemarin itu cukup lumayan parah gitu kan. Apalagi dengan keterbatasan kita di Karimun, alat medisnya kurang dan lain-lainnya. Nah mungkin saran saya kepada teman-teman medis untuk yang komorbid ataupun yang dengan usia yang sudah rentan, minta tolong lebih diprioritaskan karena saya sangat terasa nih, saya di IGD aja hampir menunggu sekitar 5 jam lebih. Pada saat itu saya sudah dengan kondisi yang lumayan parah, namun tidak bisa minta juga buru-buru karena kita kan paham kondisi, hanya saja seperti kita bisa rentan kena penyakit yang lain. Selain di situasi ini, kita nggak bisa kena yang lain gitu. Sempat juga terjadi cekcok antara keluarga saya dengan pihak rumah sakit karena mereka ingin menggabungkan saya dengan pasien lainnya. Cuma keluarga saya minta untuk tidak, karena kalau lebih parah kok pemerintah kan tidak mengcover penyakit lainnya. Pemerintah hanya mengcover pasien COVID. Tidak dengan misalnya dia ada penyerta lainnya kan tentu pemerintah tidak mungkin mengcover kan dana, sedangkan dana untuk COVID aja tidak mumpuni, apalagi jika ada satu pasien ataupun beberapa pasien yang sudah positif COVID, malah komorbidnya flare up, terus kemudian ditambah ada penyakit barunya, kan tidak mungkin. Maka dari itu mungkin bagi pasien yang ada komorbid maupun usia lanjut atau yang sensitif lah, minta diprioritaskan atau dalam artian kayak oh ini nih emang harus sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
ya, Bu Aryani. Mungkin saya sedikit menanggapi. Saya sangat memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, mungkin benar apa yang Ibu duga bahwa keadaan saat itu sangat tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Mungkin Ibu karena yang memang kondisinya lagi penuh sekali, jadi ditempatkan di tempat yang seharusnya tidak Ibu dapatkan begitu. Jadi memang kondisi pada saat peak-nya COVID itu saya sampaikan tadi, pemerintah tampak tidak siap, Bu, di segala hal, di segala lini. Karena memang pandemi ini betul-betul menyerang kita semua di segala sisi. Mungkin bisa jadi tempatnya tidak memungkinkan untuk Ibu dipisahkan dari tempat ini. Jadi, tapi memang harusnya dokternya mengetahui kondisi Ibu dan memberikan perilaku khusus juga, bukan dokter, rumah sakit maksud saya, memberikan perilaku yang khusus bagi Ibu. Mungkin juga saya ceritakan sedikit, pada saat lagi peak itu kebetulan ayah saya sakit stroke, tidak bisa dirujuk kemana-mana, akhirnya sampai meninggal di rumah sakit. Karena rumah sakit semua menolak. Ya itulah, Bu, memang kondisinya saat itu seperti itu. Kita di sini tidak lengkap, harus dirujuk, tapi semua rumah sakit di tempat di Kepri ini, Batam dan Pinang itu menolak karena memang tidak ada tempat, Bu. Ya seperti itu. Jadi memang kondisinya memang saat itu parah sekali dan saya juga mengalaminya. Saya berharap memang ini karena ini lapangan pertama kita, pemerintah harus belajar ini. Memang harus banyak belajar dan harus mempersiapkan lebih, apalagi COVID-nya memang belum selesai. Ya Baik. mungkin nanti sama-sama kita pelajari, Bu. Baik. Terima kasih. Bagaimana Bu Koni? Cukup? Tadi siapa yang meningkat? Cukup. Aryani. Aryani ya, oke. Cukup, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, yang lainnya? Lanjut. Terima kasih presentasi untuk Pak Kurniawan, bagus sekali. Terima kasih. Silakan teman yang belum presentasi, silakan. Izin Bu untuk presentasi. Ya, silakan Desi Krisyanti. Ya, saya ingin mempresentasikan tentang analisa sosiologi hukum mengenai kompensasi yang diatur dalam Omnibus Law. Baik. Yang pertama, latar belakangnya. Kompensasi ini merupakan bentuk pergantian hak yang diberikan kepada karyawan yang berstatus PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu pada saat masa berakhir atau selesainya kontrak kerja. Aturan kompensasi ini sendiri diatur dalam pasal 61 AU Ciptaker di mana perusahaan wajib membayar kompensasi terhadap pekerjanya yang sudah bekerja minimal 1 bulan di perusahaan tersebut. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Aturan kompensasi ini sendiri merupakan aturan yang baru-baru muncul dan masih awam bagi beberapa pihak, terutama bagi pihak yang tidak paham mengenai hukum. Tujuan dari kompensasi itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam bentuk materi bagi karyawan yang habis kontrak. Namun untuk aturan kompensasi itu sendiri dinilai cukup memberatkan bagi perusahaan atau pihak yang memberi kerja. Namun tujuan pemerintah membuat aturan mengenai kompensasi itu sendiri adalah untuk mendorong perusahaan agar mempermanenkan kontrak dari pekerja suatu perusahaan atau meningkatkan jumlah pekerja PKWTT. Di sini untuk dasolennya, aturan kompensasi ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dari segi materi bagi pekerja yang habis kontrak dan juga mendorong perusahaan untuk memberi pekerja dalam bentuk status karyawan PKWTT untuk menghindari angka pengangguran. Ini sesuai dengan salah satu tujuan utama dari Omnibus Law itu sendiri, yaitu peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Nah, di sini dasen atau kenyataannya, kalau kita mengambil contoh di Kota Batam sendiri, yang saya lihat aturan mengenai kompensasi itu sendiri belum dapat dikategorikan telah diaplikasikan sepenuhnya. Karena di sini jelas melanggar peraturan perundang-undangan di mana aturan mengenai kompensasi itu sebenarnya sudah diundangkan melalui UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Tapi sayangnya dikarenakan masih tergolong baru UU Cipta Kerja ini sendiri dan juga banyaknya klaster yang diubah dalam UU Cipta Kerja bukan hanya tambahan kompensasi, maka dari itu aturan kompensasi ini belum dapat dikatakan berhasil apabila dinilai dari penerapannya yang saya lihat di Kota Batam. Selanjutnya ini analisa sosiologi hukumnya.
Sosiologi hukum itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari hukum itu sebenarnya. Sosiologi hukum itu membahas aspek sosiologis dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat pasti mengandung aspek sosiologis. Tujuan dari aturan kompensasi ini sebenarnya kalau dinilai dari aspek publik yaitu untuk mensejahterakan pekerja. Namun yang patut diperhatikan adalah keadilan dalam hal ini. Walaupun adil itu sendiri sangat relatif apabila dibahas. Namun menimbang banyaknya aturan yang telah memudahkan pengusaha ataupun perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dalam Omnibus Law, seperti kayak ada diubah tentang perizinan tanah dan lain sebagainya, maka sudah seharusnya Omnibus Law itu sendiri memiliki aspek yang membawa dampak baik bagi pekerja. Karena kompensasi ini kan dinilai berdampak baiknya cuma bagi pekerja, namun berdampak ya kurang baik lah untuk perusahaan. Karena publik itu sendiri bukan hanya perusahaan atau pekerja, tapi dua-duanya. Jadi di sini Omnibus Law harusnya ya memang ada sebagian yang pro pekerja, ada sebagian yang pro perusahaan agar bersifat adil. Nah, sayangnya aturan mengenai kompensasi itu sendiri belum bisa dikategorikan berhasil sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan ataupun pemberi kerja di Kota Batam. Nah, di sini sarannya ada yang pertama penyuluhan aturan, yang kedua ada penerapan sanksi administratif bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran ini, terus ada dilakukan pengecekan lebih lanjut, dan juga ada penyuluhan atas pentingnya pembayaran kompensasi kepada pihak terkait baik perusahaan ataupun pekerja. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada masukan dari teman-teman ataupun Bu Doktor, silakan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Baik, terima kasih. Dengan Desi Krisyanti ya, udah cukup baik ya presentasi. Silakan. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, silakan menyikapi. Izin menambahkan, Bu. Silakan. Aryani. Untuk kompensasi sendiri, seperti yang sudah sering kita bahas, penyuluhan tetap dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi melalui pengawas ketenagakerjaan, dan pengawas ketenagakerjaan itu selalu ada di setiap daerah melalui UPT pengawasan di setiap daerah. UPT pengawasan itu di Batam kita ada di Kota Batam, kalau nggak salah saya di Sukajadi ya, atau di mana gitu. Kemudian di setiap daerah ada tentunya, di Kepri ini ada, dan mungkin kurangnya penerapan karena penyuluhan tetap dilaksanakan oleh pengawas, pemeriksaan, pembinaan, penyuluhan. Kemudian setelah itu pengawas akan memberikan nota pemeriksaan kepada pengusaha, lalu harus kita pahami juga sama halnya dengan aparat lainnya, pekerja kita itu beribu, pekerja kita itu beribu, dan perusahaan di Indonesia ini banyak. Nah, tapi tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, koreksi saya jika salah, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, setahu saya pengawas ketenagakerjaan itu baru 1.500-an atau berapa ribu. Tidak sebanding dengan perusahaan yang akan diperiksa. Bahkan di setiap daerah juga mungkin masih ada 1-2 pengawas. Walaupun mungkin mereka berpatokan di provinsi, tapi kan di setiap daerahnya beda-beda. Untuk di Karimun sendiri, karena saya domisili Karimun, pengawas ketenagakerjaan cuma 1. Nah, untuk di Batam mungkin ada lebih banyak karena perusahaannya lebih banyak. Nah, kita yang di perusahaan, maka kita yang di perusahaan mungkin harus lebih mempush perusahaan. Mungkin dalam artian ada kader norma ketenagakerjaan. Ada juga namanya HRD. Yang paling utama pasti ada HRD. Nah, HRD itu pasti juga tahu mengenai aturan ini. Kurangnya kita di bagian sebagai pemberi kerja adalah kita selalu menyepelekan aturan terbaru. Apalagi adanya putusan dari MK yang membuat orang semakin bingung mengenai cipta kerja ini
berlaku atau enggak gitu. Jadi mungkin menurut saya kita yang sebagai pemberi kerja ini harus sadar. Terus kemudian ada juga pernyataan dari Bu Desi tadi tuh yang menguntungkan salah satu pihak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di bagian ketenagakerjaan sebenarnya memang tidak menguntungkan, tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Karena apa? Karena benar kata Bu Desi, di sisi lain itu diuntungkan oleh pekerja. Kompensasi menguntungkan pekerja, tetapi jangan salah, pengusaha juga beruntung. Beruntungnya apa? Perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilaksanakan dalam waktu 5 tahun, yang sebelumnya hanya 2 tahun dan perpanjangan 1 tahun. Nah, sekarang itu diperbolehkan selama 5 tahun. 5 tahun itu dalam bentuk 1 tahun boleh, dalam bentuk 3 bulan boleh, bahkan 1 bulan pun boleh. Asalkan pengusaha harus tetap memberikan hak pekerja berupa kompensasi. Nah, kurang lebih seperti itu aja tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik. Izin Ya, silakan. izin mengkoreksi Bu, di presentasi saya tidak maksud berarti kompensasi ini cuma adil bagi pekerja, karena tadi dari komentar Ibu Aryani sepertinya saya sangat menekankan hal tersebut. Tetapi maksud saya di sini saya menilai dari aspek adil. Memang kalau kita lihat kompensasi itu memang diterima oleh pekerja dan itu menguntungkan bagi pekerja. Namun saya bilang Omnibus Law itu sendiri tetap bersifat adil karena terdapat banyak klaster-klaster lainnya yang juga menguntungkan perusahaan maupun pekerja. Jadi di sini menurut saya tidak ada mengatakan bahwa mengenai Omnibus Law itu hanya pro pekerja ataupun pro perusahaan. Terima kasih. Baik, silakan. Aryani. Nggak apa-apa Bu, cukup paham. Gimana teman-teman yang lain? Lanjut. Tadi Hanifa, Gilang, terus Dokter Herika, terus Dokter Kurniawan, barusan siapa? Yang presentasi Desi Krisyanti. Siapa lagi yang belum presentasi? Izin Bu, saya Koni Bu. Oh iya, silakan Koni. Presentasi saya mengenai pandangan sosiologi hukum terhadap abortus terapeutikus di Indonesia. Latar belakang dari presentasi saya itu, seperti yang kita ketahui bahwa abortus terapeutikus merupakan tindakan pengguguran kandungan yang merupakan salah satu dilema di dunia kedokteran hingga saat ini. Praktik ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan mengenai praktik aborsi berkaitan dengan dilema antara pandangan hukum dengan nilai-nilai moral dan etika yang berkembang di Indonesia. Di Indonesia, menurut kitab-kitab undang hukum pidana atau KUHP, praktik aborsi merupakan suatu tindak pidana berupa tindakan pengguguran kandungan atau mematikan kandungan. KUHP tidak memberi celah dalam melegalkan praktik aborsi di Indonesia. Namun kenyataannya jumlah kematian ibu saat hamil dan kasus pemerkosaan terus meningkat. Dari segi kesehatan, tindakan aborsi atau abortus terapeutikus masih diperbolehkan dengan menimbang adanya kegawat daruratan medis dan faktor psikologis akibat pemerkosaan. Hal tersebut dengan menimbang semakin tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Slide. Sebentar Bu. Ya, silakan. Ya Bu. Sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Kita tunggu.
Maaf Bu, sebentar ya Bu, saya bacakan saja mungkin karena sinyal saya bermasalah. Baik, silakan. Ya Bu. Untuk dasolennya diharapkan itu terdapat pasal 346 KUHP, seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Untuk pasal berikutnya juga pada 347 KUHP, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan wanita tanpa persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk pasal 348, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan wanita dengan persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu ayat kedua dari pasal 348, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari dasolen itu tidak ada terdapat indikasi apakah diperbolehkan atau tidak tindakan aborsi. Sedangkan pada dasen faktanya, kenyataannya tingkat kematian ibu di Indonesia semakin tinggi, yaitu sekitar 3.794 jiwa hingga tahun 2021. Salah satunya disebabkan oleh kegawat daruratan medis saat kehamilan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dokter untuk melakukan tindakan abortus terapeutikus. Dari pandangan sosiologi hukum, menurut Suryono Sukanto, sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dan analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial yang lain. Terkait dengan permasalahan dalam sosiologi hukum, maka objek kajian yang akan diangkat berupa perubahan-perubahan sosial di dunia kesehatan, terutama permasalahan aborsi, tenaga kesehatan, sehingga membuat tenaga kesehatan sulit untuk mengambil keputusan. Teori hukum yang saya ambil yaitu dari Eugene Ehrlich yang merupakan salah satu pelopor teori sociological jurisprudence, berpendapat bahwa pusat perkembangan hukum bukanlah dari badan-badan legislatif. Keputusan-keputusan badan yudikatif maupun ilmu hukum akan tetapi justru terletak dalam masyarakat itu sendiri. Kekakuan hukum KUHP tidak sesuai dengan prinsip sosiologi hukum di mana hukum dibentuk tidak hanya berdasarkan logika namun juga harus mempertimbangkan berbagai kondisi berupa pemikiran, kebutuhan, dan cara hidup masyarakat sekarang. Untuk analisis dan pembahasannya, aborsi dalam KUHP pasal 346, 347, dan 348 dengan tegas dilarang dengan tidak adanya penjelasan mengenai indikasi apapun mengenai aborsi apapun untuk memperbolehkannya. Tidak ada perbedaan antara klasifikasi aborsi, praktik aborsi merupakan tindakan kriminal tanpa terkecuali apapun alasannya. Hukum seyogyanya menjadi alat yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat adil dan tertib, sesuai dengan norma etika maupun nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang aborsi harusnya senantiasa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang menyangkut kegawat daruratan medis atau nyawa dari ibu apabila tindakan terminasi tidak dilakukan. Hukum kesehatan dan etika kesehatan sangat melarang seorang tenaga medis mempergunakan keahliannya atau hukum yang telah ia dapatkan untuk melakukan aborsi. Dengan pengecualian bila berkaitan dengan komplikasi secara fisik atau psikologis hingga menyangkut nyawa. Undang-Undang Nomor tahun 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75, 76, 77 dan 194 dibentuk sebagai hukum yang digunakan sebagai jawaban atas konflik pertentangan praktik aborsi di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya kode etik profesi tenaga medis atau kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) yang melarang tindakan aborsi kecuali ditemukan indikasi medis. Kesimpulannya, kebijakan-kebijakan KUHP tidak memberi pilihan kepada para tenaga medis untuk mengambil keputusan dalam menolong ibu melalui tindakan aborsi. Hal tersebut membuat tenaga medis dan masyarakat awam mempertimbangkan hukum kesehatan sebagai panutan terkait praktik aborsi di Indonesia. Sebaiknya badan legislatif
terus mempertimbangkan perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia berdasarkan nilai-nilai etika, moral, dan norma-norma yang berlaku. Sekian, terima kasih atas presentasi saya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Koni. Silakan teman-teman yang lain menyikapinya. Silakan. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Sudah bagus atau ada tambahan, kritik dan saran? Apa bisa mendengarkan saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, baik. Bisa, Bu. Kirain suara saya nggak terdengar. Baik. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Terima kasih. Koni atas presentasinya. Silakan yang belum presentasi, silakan diberikan kesempatan. Izin Bu Friska. Silakan Friska. Mohon maaf, apa sudah terlihat presentasi saya? Oh, sudah. Sudah, baik. Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba membahas mengenai pandangan sosiologi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Nah, secara latar belakang, yaitu tingginya kasus perdagangan manusia, merupakan permasalahan yang memprihatinkan secara nasional maupun internasional, yang mana ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, menurut IOM atau International Organization of Migration, diperkirakan ada 500.000 perempuan diperdagangkan di wilayah Eropa Barat dan ASEAN, yang setengah dari orang tersebut adalah orang negara kita, Indonesia, yang mana Indonesia tidak pernah absen dari kasus perdagangan orang setiap tahunnya. Nah, Indonesia merupakan negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik sifatnya domestik maupun lintas batas. Indonesia merupakan salah satu negara asal utama pada tataran tertentu dan tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Si pelaku melakukan beberapa modus untuk menjerat korban, terutama wanita dan anak-anak dengan status ekonomi rendah. Dan terutama wanita dan anak-anak ini pada umumnya minim akan ilmu pengetahuan. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat digambarkan secara dasolen atau harapan yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memiliki definisi perdagangan manusia, di mana isinya adalah perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dosen atau faktanya, pada bulan Februari tahun 2022, berdasarkan sumber dari oknews.com, ditemukan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lampung menangkap pelaku perdagangan orang, yaitu adanya perdagangan wanita yang dipekerjakan sebagai kerja seks komersil. Kemudian ada
4 orang gadis asal Sukabumi yang menjadi korban perdagangan manusia, yang mana mereka tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Kemudian awalnya mereka dipekerjakan di kafe, kemudian kafe tersebut sepi, akhirnya gadis tersebut dijual ke Hong Kong dengan nilai 80 juta per orangnya. Dan mereka dipaksa untuk melayani tamu yang datang, dan apabila mereka menolak, mereka diminta untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, bagaimana pandangan sosiologi hukum? Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan secara praktis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Teori tujuan hukum. Teori ini berdasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan. Jadi, untuk perlindungan masyarakat ataupun pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Yang menurut Paul Anselm van Forbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Nah, menurut analisa sosiologisnya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Yang pertama, kemiskinan ataupun permasalahan ekonomi. Himpitan ekonomi menjadi alasan untuk mudahnya terayu oleh agen-agen ataupun yang menawarkan janji-janji palsu untuk berharap hidup yang lebih baik dan dengan gaji yang lebih besar. Yang kedua, kurangnya lapangan pekerjaan. Dari tahun ke tahun, menurut Badan Pusat Statistik, terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Dari maksud itu tersirat bahwa mencari pekerjaan merupakan suatu pekerjaan yang berat. Bagaimana lagi dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga orang-orang lebih mencari jalan pintas untuk menerima tawaran tanpa syarat yang rumit. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan informasi. Orang dengan pendidikan terbatas, dengan skill yang sedikit, kemudian akan lebih mudah tertarik akan iming-iming dari pelaku dan mudah untuk dibohongi. Yang keempat, keadaan keluarga yang tidak harmonis. Kurangnya kontrol terhadap anak-anak, kurangnya peran keluarga, merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap pergaulan anak, sehingga akan lebih mudah terpengaruh. Yang kelima, budaya konsumtif. Ini menimbulkan kerancuan-kerancuan mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan dan hanya sekedar keinginan atau gengsi juga menjadi pendorong mudahnya tertipu dengan iming-iming ataupun jalan pintas untuk mendapatkan materi yang lebih banyak. Kemudian adanya diskriminasi gender. Jadi permasalahan ini merupakan permasalahan yang sudah lama. Anak gadis ataupun anak perempuan kurang mendapatkan penghargaan dalam budaya. Jadi dalam situasi yang kritis, anak perempuan pertama itu selalu dikorbankan, misalnya seperti diberhentikan dari sekolah, kemudian dijual untuk meringankan beban perekonomian keluarga. Yang ketujuh, lemahnya penegakan hukum. Menurut IOM tadi, pemahaman penegak hukum tentang perdagangan sangat berbeda-beda. Jadi menentukan putusan ataupun hukuman yang dipersangkakan itu juga dapat menimbulkan tidak dapat menimbulkan efek jera, sehingga ringannya sanksi yang diberikan itu dapat muncul lagi kasus-kasus baru yang bermunculan, sehingga ada lagi kasus-kasus seperti ini. Kemudian yang terakhir, pengaruh globalisasi. Jadi terjadinya globalisasi di negara berkembang meningkatkan produksi global jasa leisure. Jadi kemudahan transportasi ini menyebabkan berkembangnya turisme internasional. Jadi dalam skala global, pelacuran dan turisme itu merupakan ekspansi dari jasa ini. Nah, kesimpulannya, tindak pidana perdagangan orang dapat membahayakan karena ini cukup meresahkan dan mengganggu ketertiban, keamanan, serta
stabilitas nasional dan internasional, sehingga menjadi ancaman utama terhadap kekuasaan politik serta bagi kewibawaan negara dan dapat memperbudak golongan-golongan masyarakat. Jadi permasalahan ini haruslah ditanggapi dengan serius oleh pihak terkait karena kejahatan ini terorganisir dan rapi. Mereka melawan tiap orang yang menghalangi bisnisnya, bahkan merambah sampai ke pedesaan. Kemudian perlunya persamaan persepsi penegak hukum dalam memberi sanksi hukum terhadap pelaku, sehingga memberikan efek jera. Kemudian memberikan perlindungan hukum terhadap saksi ataupun pelaku yang melaporkan. Kemudian juga meningkatkan fungsi kontrol masyarakat jika melihat ataupun mendengar adanya gelagat yang tidak baik terhadap praktik perekrutan pekerja. Kemudian sosialisasi kejahatan perdagangan orang sampai menjangkau ke wilayah pedesaan dan melibatkan unsur-unsur terkait sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Kemudian pemberian rehabilitasi bagi korban untuk pemulihan fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya perbaikan sistem pengawasan, baik itu dari keluarga maupun masyarakat. Terakhir, kontrol terhadap jalur-jalur perdagangan orang, terutama kita di daerah perbatasan, baik di semua pintu masuk ataupun keluar. Baik, demikianlah yang dapat saya sajikan. Mohon saran dari teman-teman, jangan bertanya ya. Hanya saran saja saya terima. Boleh gitu ya, Bu? Boleh. Silakan. Ini terima kasih, Bu. Ya, milik Bu Priska, silakan. Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman? Izin memberi saran terhadap Oke, pertanyaan terima ya. kasih sarannya, Bu. Belum ya? Iya, ini kan TPO ini kan tindak pidana TPPO perdagangan orang biasanya Bu Pris kalau di pengadilan ya Bu Pris. Ya. Cuma mencermati tadi ininya di kesimpulannya sih saya rasa mantap lah tadi Bu ya. Saya pun nggak tahu, mohon juga koreksi dari teman-teman yang lain. Dari kesimpulan tadi itu bagus saya lihat karena memang sebenarnya kalau tindak pidana perdagangan orang ini tidak melulu masalah kejahatan sebenarnya. Ini lebih banyak permasalahan yang melingkupinya itu secara sosiologis memang dia soal ekonomi juga sebenarnya. Karena yang sering masuk itu kan posisi rentan yang dimanfaatkan sama penjaring korban. Jadi mereka biasanya memakai modus melalui Facebook atau media sosial yang lainnya untuk mencari korbannya. Seperti itu kira-kira modusnya juga ya. Nah, sehingga di situ disebutkan juga ada posisi rentan. Nah, kalau saya berpikirnya begini, apa tidak lebih baik kalau tadi pakai ini ya, teorinya siapa? Anselmus tadi ya, Bu ya? Iya. Untuk ininya, untuk ini saya nggak tahu, saya diskusi juga sama Bu Priska karena Bu Priska yang menyajikan. Apa tidak lebih baik kalau teorinya teori yang seperti Suryono Sukanto atau teori hukum pembangunan seperti Pak Mokhtar itu kan? Karena dia memang erat kaitannya saya rasa memang dengan ekonomi Bu ini, karena memang sama kayak kayak PMI kan, migran itu memang kaitannya lebih ke ekonomi sebenarnya, bukan lebih ke kejahatannya karena rentannya di situ seperti itu. Jadi lingkupnya bukan hanya hukum kalau menurut saya sih, tapi itu sudah banyak aspek-aspek lain dan memang itu latar belakang yang Ibu buat juga kan sangat memprihatinkan. Indonesia sebagai yang paling besar, Ibu bilang tadi situ 250, saya lupa itu tadi datanya Ibu itu kan. Iya. Jadi memang itu memang betul-betul sangat menggelitik sebenarnya karena pertaruhannya kan bukan hanya kepada ekonominya juga untuk korbannya, sampai juga harus ada rehabilitasi terhadap korban seperti Bu sampaikan, dan juga sampai nyawa juga sering Bu. Jadi bukan hanya dijual itu, bahkan mungkin seperti organ-organ tubuhnya juga itu mau dijual, diperjualbelikan di luar. Ya memang itu termasuk hal yang sangat
memprihatinkan, tapi saya nggak tahu apa teorinya, apa nggak ada teori yang lebih cocok atau bagaimana. Itu kira-kira masukan dari saya. Ya, terima kasih Bu. Baik. Mohon izin kalau ada salah Iya. kata. Ya. Enggak salah Bu. Saya terima masukan Ibu. Kan memperkaya jadinya. Baik, teman-teman yang lain, terima kasih masukan dari Bu Aris Barita, Bu Ris Dokter. Barita. Iya, bagus. Iya, terima kasih Bu. Bagaimana Mustaful Jana? Silakan beri masukan kepada temannya. Udah cukup Ibu. Tapi ya sedikit sih melanjutkan dari Ibu Ris Barita, sebenarnya kalau misalnya memang faktornya ekonomi, kalau dilihat dari sisi si calon korbannya sih akan menjadi win-win solution karena yang dibutuhkan mereka kan emang dana ya, dan ditawarkan oleh yang organisasinya itu pun juga uang atau dana. Tapi ya ternyata turns out malah merugikan si korban. Bahkan terkadang perdagangan manusia itu dari keluarga inti. Banyak kasus yang memperjualkan anak di bawah umur untuk melakukan atau menikahi seseorang untuk sejumlah dana atau orang tuanya memiliki utang yang harus dilunasi. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya organisasi perdagangan manusia atau orang itu masih bisa langsung ditindak, tapi kalau misalnya sudah di keluarga inti agak sedikit rumit karena udah ranah pribadi diangkat ke ranah hukum. Itu aja sih, Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana yang lainnya? Izin Ibu, saya ingin menambahkan. Silakan Pak Nicholas. Bu Priska, saya nambahkan. Iya, makasih Pak. Kalau kasus perdagangan orang ini kan sempat menjadi kejahatan dengan uang dari hasil kejahatan dari penjualan orang ini tertinggi dulu ya, sebelum tahun 2010 bahkan narkoba itu nomor 2. Nah, setelah moratorium tenaga kerja non formal di tahun 2013 kalau nggak salah saya, narkoba yang pertama. Tapi devisa negara yang diperoleh dari TKI yang sekarang namanya PMI itu sangat besar. Nah, jalan tengah sebenarnya kalau mau diselesaikan kemarin ini, ketika Malaysia membuat situs penerimaan baru di luar kesepakatan atau MOU antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Pada saat itu pemerintah kita protes sehingga menghentikan pengiriman TKI. Nah, Malaysia itu kalau tidak kita kirim TKI, dia sulit membangun negaranya. Sulit karena tenaga kerja kita dari zaman dulu Malaysia itu dibangun oleh masyarakat Indonesia, termasuk dari berbagai aspek kehidupan. Nah, terkait mereka jadi PSK atau jadi ya macam-macam, terkadang saya pikir itu kasuistik, seperti di Tanjung Pinang ya. Memang mereka datang ke sana itu untuk bekerja seperti itu, memang profesinya sudah seperti itu, termasuk yang dari Jawa, kebanyakan dari Jawa Barat.
memang profesinya sudah seperti itu di tempatnya, kemudian di sana ingin mendapatkan uang yang lebih atau menjadi bintang film baru lah kalau di tempat baru kan, walaupun pangkatnya sudah jenderal gitu. Ya di Tanjung Pinang juga banyak pekerja part-time menggunakan paspor wisata ke Singapura atau Malaysia. Seminggu sekali mereka pulang kembali atau 2 minggu sekali pulang lagi. Nah, yang kalau mau diselesaikan dari hulu ke hilir, sebenarnya tidak cukup hanya di daerah asal TKI atau pekerja itu, tapi juga di tempat penampungannya juga, di tempat mereka nampung kerja. Pemerintah Malaysia juga harus bersikap tegas gitu. Jangan hanya bersikap tegas pada saat TKI-TKI itu mau terima gaji, kemudian TKI ilegal itu ditangkapin sehingga nggak pernah merasakan gaji. Itu sih, Kak Priska. Baik, terima kasih. Iya. Terima Pak kasih Pak Nicholas, Niko. bagaimana, Priska? Iya, memang benar yang disampaikan Pak Niko, Ibu, karena memang banyak fenomena yang kadang luput dari kita. Kita anggap mereka mencari kerja, memang mencari sesuatu yang halal, tapi ternyata ada sisi lain yang tidak terlihat oleh kita karena tidak mungkin tidak pernah dipermasalahkan ya sama pemerintah juga. Karena tujuan mereka pergi ke luar negeri itu bukan semata-mata mau mencari pekerjaan yang halal, tapi justru memang sudah punya tujuan tertentu gitu. Jadi yaitu mungkin kita akan harus lagi nambah wawasan. Jadi tidak hanya ke kasus-kasus yang jelas ada kriminalnya aja ya Pak Niko, tapi yang memang dari orangnya sendiri yang kepengen berbuat tidak baik, yaitu juga harus dipersalahkan merekanya dan harus diberikan edukasi untuk itu gitu. Terima kasih banyak Pak Niko. Terima Baik. kasih Sama juga. Bu Risbarita nggak? Makasih, Bu. Udah tadi sama Bu Risbarita. Terima kasih. Sama Siapa Bu, lagi yang presentasi? Izin Suko, Bu. Ya, silakan Pak Suko ingin menanggapi, silakan. Saya ingin berpendapat terkait TPPU, Silakan. kasus perdagangan orang. Silakan, Pak. Saya pertama sepakat sama dengan yang Ibu Risbarita sampaikan bahwa lebih besar memang pengaruhnya penyebabnya ekonomi. Kita kaitkan dengan Kepri ya. Yang disampaikan dalam penanganan perdagangan orang ini kita harus harus kita tangani dari hulu dan hilir. Hulunya itu ya pertama di tempat asalnya. Kita ketahui bahwa selama ini di Provinsi Kepri mayoritas marak PMI diperdagangkan ke Malaysia itu, baik itu melalui jalur resmi, baik itu melalui jalur tidak resmi, itu banyak mayoritas dari dari daerah NTB, NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, dari hulunya itu mungkin saran di situ mungkin agar ada edukasi yang disampaikan dengan Ibu Priska tadi juga, ada edukasi terhadap PMI yang ingin mencari motif ekonomi tadi, mencari kelebihan ke luar sehingga menjadi korban dari perdagangan orang itu, ada edukasi terkait tata cara atau bagaimana untuk menjadi seorang pekerja migran di Malaysia itu secara resmi itu. Terus kedua di hilirnya itu ya di Kepri khususnya, karena mereka itu lewat baik itu melalui jalur darat, udara, dan laut, mereka melalui Kepri dulu mampirnya. Terus dari sini hilirnya yaitu ya tetap pengawasan dari itu, peningkatan dari patroli dari keamanan, jadi sehingga mencegah mereka menjadi korban perdagangan orang, karena beberapa hari yang lalu kita ketahui bahwa terdapat 17 orang ya ketangkap di Batam ya terkait dugaan kasus perdagangan orang. Seperti itu, Bu Dokter, Bu Rizka. Terima kasih. Pak Suko, jadi landasan teori yang bagus dipakai oleh Bu Priska ini apa jadinya Pak Suko? Efektivitas ya. Yang disampaikan Bu Priska, Bu, cocok Bu.
Oh, bagaimana Pak Nikolas? Efektivitas hukum ya. Iya. Saya cinta produk lokal. Miftahul Jana mungkin teori apa yang cocok buat ini Ibu Priska? Apakah efektivitas hukum sudah cocok? Cocok, Ibu. Baik, kita lanjut. Siapa lagi yang belum presentasi? Silakan. Baik, Ibu. Saya Suryati Wulandari. Silakan, Suryati. Bisa dibantu Ibu Herika untuk slide-nya. Minta tolong Bu Herika. Izin. Bisa sebentar ya. Ya terlihat. Belum ada. Sudah Dok. Kan dokter. Izin Bu Dokter, saya menyampaikan tugas saya terkait pandangan sosiologi hukum dalam kasus Nenek Asyani dalam restoratif justice. Next. Latar belakang, wajah hukum Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan tatkala mencuatnya kasus Nenek Asyani, wanita tua yang telah memasuki usia senja, duduk di kursi pesakitan karena didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014. Memang ini kasus lama. Nenek Asyani dijerat pasal 12 Jungto, pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Asyani berdalih kayu itu miliknya yang diperoleh dari lahannya sendiri di Dusun Secangan, Situbondo. Next. Di mana banyak pihak yang menyayangkan tuntutan terhadap Nenek Asyani dan meminta hakim untuk lebih mengedepankan restoratif justice atau keadilan restoratif, mengingat kasus tersebut merupakan kasus pencurian 7 kayu jati sehingga tidak dapat jika jaksa dalam tuntutannya menggunakan dasar hukum pasal 12 Jungto, pasal 83 Undang-Undang tahun 2013 tentang illegal logging dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dasolen, harapan seharusnya hukum memang harus ditegakkan, tetapi masih ada upaya lain selain menghukum seseorang dengan hukum pidana. Para penegak hukum, khususnya penyidik, kemungkinan harus bisa melihat bahwa kasus ini bukanlah kasus pencurian kayu secara besar-besaran yang merugikan negara secara besar sehingga dapat dijerat dengan undang-undang illegal logging. Next. Desainnya. Next, Bu. Next, ya. Di mana ada liputan 6.com, Palu Hakim di Ketun Nenek Asyani langsung mengungkapkan amarahnya. Nenek renta berusia 63 tahun ini tidak terima dengan vonis bersalah oleh hakim. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta, subsidiar 1 hari hukuman percobaan. Seperti ditayangkan liputan 6 petang pada Kamis 23 bulan April 2015, waktu putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa 1 tahun 18 bulan penjara dan denda 500 juta. Nenek Asyani tidak terima. Next. Pandangan sosiologi hukumnya dari Prof. CJM Shoot. Salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkap sebab-sebab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataan.
di mana dalam kasus Nenek Asyani tersebut di atas jelas telah terjadi ketimpangan di mana masyarakat berharap adanya penerapan hukum yang benar-benar berkeadilan bagi setiap warga negaranya, di mana para penegak hukumnya harus dapat menciptakan rasa keadilan tersebut. Analisanya, restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan restoratif justice di Indonesia dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kesimpulannya, konsep keadilan restoratif atau restoratif justice adalah berdasarkan asas keadilan kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di mana restoratif justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, yaitu pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Mungkin di sini dimaksudkan agar tidak sampai ke tindak pidana. Gitu. Mungkin sekian Ibu Dokter untuk teman-teman. Mungkin saya lebih cenderung ke masukan ya dibandingkan pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin bisa menjadi masukan buat saya untuk perbaikan buat saya juga. Sekian teman-teman dan Ibu Dokter. Ya, untuk Suryati, silakan teman-teman semuanya. Ada yang ingin memberikan masukan? Silakan, Pak. Udah mantap, Bu. Udah mantap, Pak Suko. Gimana? Niko, Bu. Oh, Pak. Iya, Pak Niko udah mantap. Pak Suko nggak kemana dia? Keluar ya? Bagaimana Pak Kurniawan? Atau Dr. Randa? Siapa ini namanya? Yusnamedi? Ada masukan? Cukup, Bu. Cukup. Oke, next. Siapa lagi? Terima kasih buat Suryati. Silakan. Teman-teman, terima kasih semuanya. Silakan yang lain yang belum presentasi, dipersilakan. Diberi kesempatan. Sepertinya Bu Anissa masih di jalan, Bu. Bisa dilanjut teman-teman. Ya, yang lain silakan. Izin Bu, Kendri Bu. Mohon konfirmasinya Bu, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan memulai presentasi saya. Silakan, Saya mengangkat tema perspektif sosiologi hukum dalam tarif pajak JHT dan kesenjangannya. Oke, ini adalah kerangka presentasi dari saya. Yang pertama adalah latar belakang, kedua pengertian, fungsi pajak, tarif pajak, dasar hukum, dasen dan dasolen, contoh perhitungan pajak, JHT, faktor yang mempengaruhi kesenjangan dan kesimpulannya. Latar belakangnya adalah sistem jaminan sosial yang diatur oleh UU SJSN memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara dijamin haknya untuk hidup layak apabila terjadi situasi yang tidak menguntungkan serta dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, baik karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau memasuki usia lanjut maupun pensiun. Sepanjang pelaksanaan beberapa program tersebut, terdapat polemik di beberapa kalangan khususnya sektor ketenagakerjaan yang tertuju kepada program jaminan hari tua. Masalah tersebut terjadi karena adanya kebijakan pengenaan pajak yang bertolak belakang dengan kepentingan di antara pemerintah dan pengguna JHT dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Kondisi pengenaan pajak JHT yang berlaku di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Penghasilan berupa JHT yang diberikan sekaligus, yaitu dalam kurun waktu 2 bulan yang dicairkan, dikenakan PPh final. Yang kedua adalah penghasilan berupa JHT yang diberikan pada tahun ketiga dikenakan pajak tidak final atau progresif. Melihat pentingnya penerimaan manfaat JHT di atas, maka sudah jelas terdapat kesenjangan di antara pemerintah dengan penerima pajak manfaat JHT terkait pengenaan tarif pajak pada saat mencarikan dana JHT.
Pengertian pajak. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. JHT sendiri adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan. Atas penghasilan diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan pajak pasal 21 yang bersifat final. Fungsi pajak itu adalah sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Sedangkan fungsi JHT sendiri adalah uang tunai yang diberikan kepada peserta ketika peserta memasuki usia pensiun, cacat tetap, dan meninggal dunia. Uang tunai yang diberikan tersebut adalah jaminan kepada peserta program jaminan sosial ketika memasuki usia pensiun. Dana tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan saat bekerja ataupun menjadi modal awal bagi pekerja memasuki dunia yang baru. Tarif pajak JHT yang dibayarkan sekaligus itu terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 0% apabila di bawah 50 juta dan sebesar 5% apabila penghasilan di atas 50 juta rupiah. Nah, apabila dikenakan PP 21 atau pajak progresif, maka dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 0 sampai 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 55%, 500 sampai 5 miliar 30%, 5 miliar ke atas adalah 35%. Dasar hukumnya di sini adalah UU tentang harmonisasi peraturan pajak atau HPP, PP nomor tahun 8 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang diberikan sekaligus, dan peraturan Menteri Keuangan nomor 16 garing PMK 03 garing 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Dasarnya atau harapan seharusnya dari JHT ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dirumuskan dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia. Jaminan hari tua itu sendiri bermanfaat dalam memberikan sejumlah uang tunai yang diberikan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total atau tetap. Dana yang didapatkan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan dalam mempertahankan taraf hidupnya setelah memasuki kondisi yang tidak produktif. Dasen atau realita yang terjadi adalah manfaat berupa uang tunai tersebut yang seharusnya dapat digunakan untuk mempertahankan taraf hidupnya apabila memasuki usia atau kondisi yang tidak produktif tidak dapat secara penuh digunakan dalam mempertahankan taraf hidupnya karena terdapat pemotongan pajak. Dana yang berfungsi sebagai jaminan bagi penerima manfaat yang diberikan kepada penerima manfaat JHT pada dasarnya diberikan kepada mereka yang memiliki kondisi khusus seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, usia lanjut, usia pensiun, dan lain sebagainya. Contoh perhitungan pajak di sini sebagai berikut. Apabila pajak final yaitu dikenakan pajak final apabila dikurang dari 2 tahun adalah dengan contoh sebagai berikut 300 juta adalah 12,5%. Pajak progresif yang lebih dari 2 tahun adalah 36,5 juta. Pajak final dengan angka yang dengan kurang dari 2 tahun dengan sebesar 800 juta sebesar 36 juta. Apabila pajak progresif lebih dari 2 tahun adalah 161,5 juta rupiah. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat angka yang sangat besar dalam jumlah pajak yang dipotong oleh pemerintah. Analisa sosiologi hukumnya. Sosiologi hukum pada dasarnya merupakan antisipasi terhadap kesenjangan sosial antara hukum dan masyarakat yang selalu berkembang. Sosiologi hukum dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang sangat penting karena sosiologi hukum akan meninjau dan menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan antara kepentingan masyarakat dan hukum positif, hingga hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. JHT merupakan program kebijakan yang memberikan sejumlah dana tertentu dalam uang tunai kepada penerima manfaat untuk kepemilikan rumah, modal berusaha, investasi, dan lain-lain. Namun dengan dipungut pajak atas JHT dan JHT tersebut menyebabkan penerima manfaat tidak ingin melakukan penarikan sebagian sampai dengan 30% dan JHT karena akan dipungut dengan pajak progresif apabila penarikan selanjutnya yang melebihi dari 2 tahun. Pajak progresif yang dikenakan kepada penerima manfaat merupakan kesenjangan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial. Perlu diketahui bahwa dengan dikenakan pajak progresif pada tarif pajak JHT, maka dana yang diterima oleh penerima manfaat akan berkurang dengan nominal yang sangat signifikan.
Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan awal perumusan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakselarasan dalam perumusan peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial dengan tarif pajak yang dipungut. Yang pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah kurangnya menganut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kurangnya sosialisasi dalam pemungutan tarif pajak JHT. Tidak memperhatikan situasi dan kondisi dalam masyarakat. Kurang dalam memperhatikan tujuan awal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai JHT ini. Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah untuk memberikan kepastian jaminan serta keadilan kepada rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kepastian hukum sistem jaminan sosial nasional, maka terdapat beberapa alternatif solusi penyelesaian dapat diimplementasikan guna untuk memperbaiki kesenjangan yang terjadi. Yang pertama atau yang paling besar adalah menghapus pajak progresif pencarian dana JHT. Namun, dikarenakan menghapus pajak progresif pencarian dana JHT tersebut merupakan jalan yang ekstrem, maka kita menggunakan lebih mengarah kepada menurunkan pajak progresif pajak pencarian dana JHT. Penghapusan atau penurunan pajak progresif yang dipungut tersebut akan mendukung penerima manfaat dapat terus mempertahankan taraf hidupnya dengan melakukan investasi, membuka usaha, atau melambungkan, dan lain sebagainya. Dengan diimplementasikan solusi penyelesaian tersebut, maka akan turut serta dalam mendukung penerima manfaat dan cenderung mencarikan dana JHT dikarenakan mengalami kondisi khusus seperti cacat, meninggal dunia, PHK, dan pensiun. Kesimpulan dapat ditarik dari presentasi ini adalah hukum positif hanya akan berlaku efektif apabila isi dari hukum tersebut selaras dengan hukum dan kebiasaan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam perumusan peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan aspek sosiologi hukum. Sejumlah dana JHT yang diberikan kepada penerima manfaat pada umumnya digunakan untuk fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi. Namun dengan pengenaan pajak progresif tinggi kepada penerima manfaat mengakibatkan penurunan jumlah dana yang signifikan terhadap penerima manfaat. Aspek sosiologi hukum pada pengenaan pajak JHT yang tergolong lemah merupakan akibat dari kurangnya partisipasi masyarakat, penganutan nilai-nilai hidup, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya apabila pemerintah dalam menyusun tarif pajak progresif atas jaminan hari tua memperhatikan aspek-aspek sosiologisnya, karena pada dasarnya hukum yang baik adalah hukum bersifat responsif yang merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat. Dengan demikian, apabila dilakukan penghapusan ataupun penurunan tarif pajak progresif JHT, maka akan memberikan manfaat yang besar kepada penerima manfaat karena jumlah dana yang diberikan akan lebih banyak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan berkata-kata. Terima kasih. Dari tadi bicara speakernya lupa dihidupin. Terima kasih buat Kendritan. Bagus sekali sih menurut saya. Bagaimana teman-teman yang lain ada masukan atau saran mungkin untuk yang jauh lebih baik untuk presentasi dari Kendritan? Silakan. Teman-teman sekalian. Kita lanjut. Masih banyak yang belum presentasi ya. Siapa? Pak Jainal sama Pak Jainal belum ya? Zainal, Bu Dokter. Ya, Bu Dokter, Pak Zainal. Ya, baik. Bu Anissa tadi udah mau. Kan Pak Jainal. Izin Bu Dokter, Zainal presentasi. Silakan. Ini Pak Zainal dulu ya. Oke, terima kasih. Iya, ada Pak Zainal. Setelah ini ya, Bu Anissa ya. Pak Zainal Baik, silakan. Dokter. Mohon bantuan Dokter Herika untuk PPT saya, Bu Dokter. Izin saya mulai, Bu Dokter. Silakan, Pak Zainal. Pertama-tama selamat malam untuk semua teman-teman 19 dan pada Ibu Dr. Nurali, mampu mata kuliah psikologi hukum. Baik, saya dan Arifin dalam kesempatan ini presentasikan mata kuliah psikologi hukum, di mana saya mengambil tinjauan psikologi hukum dalam perlindungan terhadap korban bullying. Adapun latar belakang, bullying merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja pada orang yang lebih lemah dan dilakukan oleh kelompok orang yang berkuasa
dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut secara terus-menerus. Bullying sangat sering terjadi di mana saja, namun yang sering kita jumpai kasus bullying lebih banyak terjadi di sekolah. Hal itu bisa terjadi karena adanya kekuasaan seseorang sehingga dia bebas menyakiti siapa saja, atau bisa terjadi di antara senior dan junior, yang dimana senior memiliki kekuasaan lebih tinggi dibanding dengan junior. Bullying sendiri bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemukulan, mendorong, menjambak, mencubit, memeras uang korban, bahkan merusak barang-barang yang dimiliki korban. Selain itu, mengancam, mempermalukan, merendahkan, dan mengganggu korban, dan lain-lain juga merupakan bullying. Faktor penyebab pelaku bullying melakukan itu salah satunya faktor keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil. 4 anak mempelajari banyak hal di keluarga. Anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang kurang perhatian orang tuanya terhadap anak, dan mendapat kekerasan di dalam keluarga, sehingga membuat anak menjadi pelaku bullying. Desain harapan seharusnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan undang-undang yang diterima pelaku, yaitu perundang-undangan yang terikat dengan tindak pidana bullying pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selain faktanya, Psikologi Universitas Airlangga Unhas Yaradia cerita mengungkapkan penyebab banyak kasus bullying, utamanya pada remaja. Kasus terbaru disebabkan meninggalnya siswa MTS Negeri 1 saya ulangi, Baik, Pak. desain faktanya, saya ulangi Bu Dokter, karena jaringan tempat saya mungkin. Psikologi Universitas Airlangga, Yaradia Sesolita mengungkapkan penyebab banyaknya kasus bullying, utamanya pada remaja. Kasus terbaru telah mengakibatkan meninggalnya siswa MTS Negeri 1 Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Yara menjelaskan kasus bullying banyak terjadi pada remaja, salah satunya disebabkan oleh faktor psikologis. Perundungan dapat dipicu sikap-sikap negatif seperti perasaan iri, dendam, dan permusuhan antara remaja. Dari sisi pelaku, menurut Tiara, biasanya bullying dilakukan karena kepercayaan diri mereka yang sering rendah. Bullying menjadi sarana si pelaku untuk mencari perhatian orang-orang di sekitarnya. Pandangan psikologi hukum. Menurut aliran psikologi Mayer, Egan-H, dan Max Weber, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat, dan hukum merupakan gejala masyarakat. Karena perkembangan hukum itu sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat hukum, dengan konsep sebagai pola perilaku sosial yang berlaku sebagai institusi sosial yang real dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat.
Dalam konsep ini, hukum tersimak dalam wujud manifestasi yang aktual sebagai perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang real dalam masyarakat. Law as it is a society. Dan hal ini banyak dikaji dalam psikologi hukum. Dan bagi orang-orang yang menganut konsep hukum, tidak boleh bersifat a priori dengan arti seperti pada pelaku suatu tindak pidana, tidak bisa dimaknai sebagai orang yang selalu jahat. Hal ini mengacu pada tindakan beberapa siswa yang melakukan tindakan kekerasan atau bullying kepada temannya secara dia akan jahat ataupun orang yang berjiwa kriminal, tetapi karena anak-anak tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah, para siswa melakukan hal tersebut karena mereka merasa lebih hebat dan lebih kaya dari teman-teman yang mereka bullying. Analisa psikologinya, perbuatan bullying bisa karena adanya pola perilaku yang berubah, disebabkan adanya tayangan televisi dan lingkungan yang sangat berpengaruh dan adanya keadaan sosial yang tidak memungkinkan. Demikian tidak harus sampai ke ranah hukum, tapi cukup diselesaikan dengan cara damai ataupun kekeluargaan dan dibiarkan masyarakat memberikan sanksi sosial yang berlaku dalam masyarakat dan tentunya juga dalam pengawasan pihak kepolisian. Poin kedua, selanjutnya di sisi lain para aparat penegak hukum di sini, dalam hal ini polisi dan hakim, adalah sebagai kontrol dalam pengendali sosial terhadap fenomena atau tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ini dilakukan seperti saat polisi menangkap si pelaku dari perbuatan kekerasan atau bullying. Hal ini bertujuan sebagai peran dan fungsi dari pengendalian sosial, agar si pelaku perbuatan bullying dapat sadar dan merubah tingkah laku atau pola perilaku sosial dalam bermasyarakat. Analisa ketiga, kekacauan pikiran yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan bunuh diri sejatinya menggambarkan situasi kejiwaan emosional yang tidak stabil. Karena itu, situasi enemi pada mulanya lebih merupakan persoalan dalam ruang lingkup psikologi. Bagaimanapun perkara ini tidak dapat dipisahkan begitu saja pembahasannya dari dimensi sosiologi karena kekacauan pikiran dan ketidakstabilan emosi tersebut terjadi karena sebab-sebab yang datang dari luar diri individu yang bersangkutan. Dan kesimpulan, dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya suatu norma-norma atau kontrol sosial dalam menentukan pola dan tingkah laku yang dilakukan manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena peraturan hukum yang dibuat itu bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya. Maka tujuan dari dibentuknya peraturan hukum itu sendiri adalah demi menjamin keseimbangan dan kelangsungan dalam berhubungan antara masyarakat serta untuk menjamin kepastian hukum demi keadilan. Setelah dipahami dan dipaparkan secara lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa ada suatu fenomena dan fakta tentang kasus bullying di sekolah pada saat ini yang mengarah pada kriminalitas sosial. Seharusnya keluarga merupakan lembaga. Keluarga yang pertama kali seseorang mendapatkan sosialis. Keluarga merupakan lembaga. Keluarga yang pertama kali seseorang mendapatkan sosialisasi. Pertama, perlu ditanamkan nilai-nilai dan aspek-aspek agama yang sangat aplikatif, sehingga nilai-nilai itu akan terbawa saat si anak akan menginjak pada kedewasaan dan diterapkan dalam pergaulan sosial di lingkungan sekitarnya maupun secara khusus di lingkungan sekolah. Demikian paparan dari saya, dan terima kasih sebelumnya, dan saya ucapkan terima kasih pada Dr. Erka dan teman-teman. Kami mengharapkan masukannya dan mungkin pertanyaan kami mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan. Selamat malam Bapak. Iya, Ibu Erika. Saya yang menyajikan, saya boleh? Boleh ya Pak? Masukan ya Pak? Terima kasih masukannya Bu Dokter. Iya Pak, saya kaget waktu saya buka PowerPoint Bapak ini karena sekitar 3 atau 4 hari yang lalu putri kami yang paling kecil juga mengalami bully di sekolah dasar.
Saya akan bawa teman-teman semua mengenai ke satu aspek ya, ke paradigma yang lain. Jadi kasusnya seperti ini, anak saya sedang main di lapangan, kemudian rambutnya dijambak oleh kakak kelasnya laki-laki kelas 6, posisi putri saya kelas 3, Pak. Singkat cerita, setelah kami dipertemukan, saya dipertemukan dengan anak ini karena anak ini tadinya tidak mengaku, Pak. Nah, ternyata berapa hari kemudian baru saya tahu setelah kami dipertemukan dan baik ya, Pak. Hasil pertemuannya baik, ya. Anak ini mau mengakui akhirnya, Pak. Tapi setelah itu baru saya tahu ternyata anak ini adalah putra dari seorang guru yang juga mengajar di sekolah. Nah, ya itu. Kemudian di lapangan saya temukan kesulitan juga, Pak, karena wali kelas anak ini juga seakan-akan melindungi pelaku. Karena apa? Karena kejadian itu pada saat jam pelajaran berlangsung. Jadi kalau ini terbongkar akan terbuka aib yang lain. Kira-kira seperti itu gamblangnya, Pak. Jadi anak-anak itu ditinggal pada saat jam pelajaran. Jadi waktu itu seperti histeris begitu wali kelasnya mencoba melindungi bahwa tidak terjadi, itu tidak benar. Sampai saya sendiri kasihan lihat putri kami yang paling kecil seolah-olah orang dewasa tidak percaya dengan ya. Kira-kira seperti itu saja, Pak. Ya, memang ini membutuhkan kerjasama semua pihak, terutama juga pihak pendidik ya, sekolah. Terima kasih, Bapak. Selamat malam. Silakan Pak Jainal. Iya, Tapi di sini Bu Erika bicaranya ada unsur kekuasaan itu tadi ya. Iya, betul, Bu. Jadi di lapangan kita temukan itu gitu, Ibu Dokter. Ada yang kita temukan seperti itu. Memperkaya aja nanti Pak, penyajiannya Bapak nanti bisa diperkaya di situ. Ya, baik. Silakan Pak Zainal. Terima kasih. Memang kasus bullying ini memang terjadi di tempat-tempat publik. Nah, cuman ketika kasus yang terjadi memang perlu komitmen dan keterbukaan untuk penanganannya. Baik. Terkadang walaupun kita terangkan, memang harus ada komitmen dan ketegasan. Mungkin itu saja dari saya, Bu Dokter. Baik. Baik, bagaimana Bu Erika? Erika. Ya, cukup? Ya, cukup Ibu Dokter. Baik. Cukup, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Kita lanjut ke Bu Anissa. Presentasi terakhir ya. Baik. Itu kita terima kasih. Silakan Bu Anissa. Terima kasih Dr. Nurlaili. Bisa minta tolong Pak Udi untuk share screen. Pak Udi, tak tolong Pak Udi share screen. Oke, apakah sudah terlihat, Dokter? Oke, di sini saya akan mempresentasikan PPT Pandangan Sosiologi Hukum dalam kasus penagihan pinjaman online pinjol. Suaranya sedikit bermasalah ya, Dokter? Iya. Mantul suaranya ya. Baik. Sekarang sudah oke. Sudah ya? Silakan. Ya, baik. Saya Anissa Zulkarnain. Di sini terdapat latar. Oke, next slide.
Di sini terdapat latar belakang. Perkembangan teknologi informasi sekarang inilah yang menyebabkan pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu produk finansial yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini. Karena memiliki proses pengajuan yang cepat, mudah, dan praktis. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan ini, ada konsekuensi dan resiko yang akan diterima oleh debitur. Perkembangan pinjol ini lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Berbagai kasus pelanggaran hukum oleh perusahaan pinjol mulai bermunculan, terutama berkaitan dengan proses penagihan atas tunggakan debiturnya. Mulai dari intimidasi, peretasan, dan penyebaran data pribadi. Next slide. Dasolen terdapat pasal 45 ayat 4 JO, pasal 27 ayat 4 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE. Ketentuan sebagaimana termasuk pada UU ITE di atas pada intinya melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dampak diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman atau ancaman kekerasan. Dasain Kompas @com 28 Juli 2021. Keluhan tentang cara penagihan pinjaman online pinjol yang menggunakan ancaman kekerasan, intimidasi, dan atau tindakan. Tindakan tersebut kerap dilakukan menggunakan media elektronik, misal melalui telepon atau pesan WhatsApp. Bagi pihak peminjam atau debitur, tindakan penagih tentu menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Di situ terdapat sumbernya. Next slide. Pandangan sosiologi hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan secara praktis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Berdasarkan teori konflik Karl Marx, teori konflik adalah bentuk bertentangan kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Teori ini akan melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang memicu konflik dan perubahan sosial, berkaitan dengan adanya penguasaan sumber daya keuangan oleh perusahaan pinjol. Next slide. Analisa. Sesuai dengan teori konflik, hubungan antara kapitalis pemilik modal yang berwujud perusahaan pinjol dan masyarakat peminjam akan membentuk dominasi dan pemaksaan oleh perusahaan pinjol sebagai pemilik sumber daya keuangan kepada debiturnya. Dalam pandangan kapitalisme, kegagalan pembayaran oleh debitur disebabkan oleh kesalahan debitur itu sendiri. Ini yang disebut oleh Marx sebagai kesadaran palsu. Menganggap bahwa problem-problem sosial yang disebabkan oleh kesalahan individual bukan dari sistem yang menguntungkan para pemilik modal. Upaya aktif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan penggerebekan, penutupan, serta pemblokiran situs-situs pinjol ilegal. OJK juga akan melakukan moratorium pemberian izin untuk perusahaan pinjol baru. Next slide. Kesimpulannya, permasalahan pinjol bukanlah sekedar kesalahan individu dari debitur sendiri yang tidak berhati-hati, melainkan masalah sistemik. Apabila tidak ada upaya penanggulannya secara komprehensif dapat berakibat stigma negatif masyarakat terhadap keseluruh industri vintage yang sebenarnya adalah sebuah inovasi dalam perekonomian nasional.
Next slide. Terima kasih. Itu PPT dari saya. Jika ada saran atau kurang, mohon dibantu semuanya. Saya Baik, kembalikan ke terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Mana wajahnya pada nggak hadir semua? Ini mungkin presentasi terakhir. Dan hari ini pertemuan terakhir. Apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ibu dokter. Iya, Pak baik. Ismail Bu Pada dokter. kemana ini wajahnya? Coba diaktifkan kameranya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Ini presentasinya bagus sekali untuk teman-teman ya semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Ini pertemuan terakhir kita. Jadi kisi-kisi ujiannya gini, saya akan mengirimkan nanti soal ujiannya ke grup. Berhubung saya lagi memang sepertinya nggak enak body, lagi nggak enak badan, mohon maaf Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam saya mengajar, saya mohon maaf. Semoga materi dan semua pembahasan dalam pembelajaran kita yang 3 kali pertemuan ini, 6 kali pertemuan ya jatuhnya ya, kalau di absensi, dan kita ada 3 kali ketemu, dalam 1 kali ketemu itu 2 jam pertemuan. Baik, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmunya dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Baik, akan saya kirimkan nanti soal ujiannya di grup kita. Jika ingin ada yang menanyakan atau yang kurang mengerti, kita boleh sharing di grup kita. Baik, kurang lebihnya saya mohon diri. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi kalau ada yang ngambil hukum bisnis di pelajaran penyusunan kontrak dengan saya. Jika ada yang kurang, ingin menanyakan atau apapun, kita bisa sharing di grup kita. Bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, cukup? Siap Ibu. Terima Cukup, kasih Bu. cukup. dokter. Terima Kami kasih. sedang jadwalkan Terima jadwal kasih, Bu. ngopi juga Bu. Sebelumnya. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan, Assalamualaikum. Terima kasih, kasih. dokter. Semoga cepat sembuh. Cepat sembuh Terima ya Bu kasih, Bu Dokter. Dokter. Saya mohon izin ya.